Siap. Eh, Pak Yaya bisa disampaikan kembali soal satu data Indonesia, langkah-langkah di Kabupaten Sumeneb ini seperti apa? Ya, satu data itu memang merupakan hal yang mutlak harus kita sediakan. Masuk satu data bukan berarti saat sekarang itu kita tidak punya data. Data-data sudah ada. Tapi bagaimana kemudian data itu kita tata ulang, kita sediakan dengan lebih tervalidasi, lebih valid, lebih akurat. Ya inilah yang perlu kita tata ulang. Nah, kita sudah memulai kemarin ada penandatangan komitmen bersama untuk kemudian semua OPD bersepakat harus bersedia dan berkomitmen untuk menata data ini. Itu. Jadi nanti ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan di sisi perencanaan data maksud saya, kemudian ada di sisi pengumpulan data, ada proses verifikasi data, lalu kemudian penampilan atau publikasi data. Ini langkah-langkah yang akan kita lakukan. Pak Wali sendiri menargetkan untuk satu data ini launching di bulan Agustus. Nah, tentunya tidak yang akan kita launching di bulan Agustus tidak semua data sudah kita siapkan. Kita coba untuk tampilkan beberapa data dulu untuk awal Agustus ini, dan ini akan menjadi percontohan untuk semua OPD nantinya ketika menampilkan data itu seperti ini loh. Ada data yang tertulis misalnya di buku statistik atau apa, tapi kemudian di buku statistik itu bisa bedah lebih detail. Misalnya data garam. Berapa produksi garam di Sumeneb? 400.000 ton misalnya. Nah, 400.000 ton itu di mana? Ada di Kalianget, ada di Gapura, ada di Seronggi, ada di beberapa titik. Nah, kita ketika di Seronggi di mana itu sudah terlihat juga di titik mana. Di Kalianget di mana saja yang ada, di desa apa saja, sampai kemudian bisa menampilkan lahan sekitar misalnya 50.000 di Kalianget itu di desa apa saja, sampai kemudian di desa itu di kecamatan di desa apa saja, di desa itu siapa saja. Ya, kita harapkan seperti itu data-data yang akan kita coba untuk launching di bulan Agustus. Pak Yaya, apa pentingnya satu data ini untuk pembangunan Sumeneb? Dengan ada data dasar yang tervalidasi sampai kemudian di titik geospasialnya, kita akan mudah. Sebenarnya berapa sih misalnya tanggungan pemerintah ketika harus mengintervensi rumah tidak layak huni di Sumeneb? Siapa saja yang belum? Nah, ini kalau ini kemudian ada data ini akan mudah sekali untuk kemudian merencanakan satu pembangunan. Yang sementara ini memang langkahnya sudah by data, tapi kemudian di titik tertentu itu kita ketika ada program kita masih nyari. Jadi diproyeksikan RTLH di Sumeneb masih ada 8.000. Nah, ketika 8.000 maka ada bentuk proposal, bentuk kita turun langsung ke sana. Tapi nanti dengan data spasial ini kan semua sudah teridentifikasi. RTLH itu siapa, Bu siapa, Pak siapa, di mana. Ini kalau sudah tahun ini berapa sudah di cancel. Nah, ini tidak berlama-lama lagi untuk kemudian melakukan pencarian data dan validasi data. Jadi inilah nanti kecepatan data itu sangat membantu dalam mempercepat
Berlipat. arah dari sasaran pembangunan kita. Siap. Pak Yaya, Pak Bupati bicara serius soal suatu data Indonesia, meminta Bapeda Sumeneb untuk menyinkronkan di sejumlah OPD. Ya. Gimana catatan Pak Yaya soal 24 OPD ini? Makanya nanti begini. Jadi data-data banyak sekali, mungkin ada ratusan data yang harus dikeluarkan oleh 24 OPD itu. Nanti kita pilih paling enggak secara kasat mata kita bisa lihat kesehatan, pendidikan, pertanian, perikanan di Sprindak. Paling tidak 5 ini dulu ya kita kita sinkronkan betul-betul clear data-data yang 5 OPD ini, karena memang 5 OPD ini yang kasat matanya itu sangat terkait sekali dengan visi misi dari Pak Bupati. Nah, dari 5 OPD ya berarti untuk OPD berikutnya itu tahapan berikutnya. Nah, ini kita coba langkah-langkah seperti itu. Siap. Sehingga insya Allah data-data besar, 5 OPD data-data besar ini sudah kita bisa tampilkan di akhir 2022 ini. Tapi kita mulai sebagaimana yang di arahan Pak Bupati, tanggal 1 Agustus sudah harus launching minimal 1 OPD misalnya. Dinas Pendidikan kita tampilkan di bulan Agustus, kemudian bergeraklah kesehatan, pertanian, perikanan, perindak pada bulan-bulan berikutnya, seperti itu. Apakah ini ada perbub ya untuk salinan? Untuk mengawal ini sudah ada perbub forum satu data. Di forum itulah nanti bagaimana apa datanya yang mau ditampilkan dulu, proses validasinya bagaimana, keterlibatannya BPS gimana, semua sudah diatur akan kita bicarakan di forum satu data yang didasari oleh perbub yang sudah diterbitkan oleh Pak Bupati. Siap. Harapan Pak Yaya apa untuk mensukseskan program ini? Semua berkomitmen kepala OPD dalam konteks perbaikan data harus berkomitmen untuk arah ke satu data itu. Kemudian semua wali data di OPD itu bertanggung jawab kepada data yang ditampilkan, sehingga clear and clean. Kita tidak Jangan lupa ada proses like, panjang subscribe, lagi nanti serta nyalakan dalam lonceng satu notifikasi proses, agar selalu mendapat info dan konten menarik dari channel ini.